Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Ini kuliah pengganti kita waktu saat libur Natal atau Tahun Baru. Kita masuk pertemuan 13. Minggu ini juga kita akan masuk ke pertemuan 14, cuma nanti di hari Jumat. Dan di hari ini saya mau ngebahas mengenai e-environment. Materinya udah saya upload, teman-teman, seperti biasa. Eh, di sini materinya udah saya upload mengenai e-environment, berikut juga dengan quiz dan tugasnya. Eh, Satu lagi, nanti di pertengahan sesi akan ada pertanyaan dari saya. Seperti biasa, teman-teman cukup jawab di kolom komentar aja sebagai penanda atau pengganti absen. Ya, oke. E-environment. Oke. Apa yang akan kita bahas? Kita lihat dari sisi makronya, dari e-environment, dari sisi sosial, dari sisi legal gitu, ethical, politik. Gitu. Kemudian pengaruh terbesar dari internet, dilihat dari sisi marketingnya, kalau salesnya gimana, pembelian, cara pembelian, segala macam. Pengaruhnya seberapa jauh internet ini gitu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu menggunakan internet. Seorang itu mengadopsi internet. Jadi sebelum kita ngebuat aplikasi, kita banyak udah ngobrolin tentang pembuatan aplikasi ya, CRM, SCM dan segala macamnya. Tapi kita harus tahu dulu nih stakeholders kita modelnya kayak gimana gitu ya. Apakah dia kalau kita mau bikin based on web gitu ya, apakah dia well known mengenai ini ataukah memang dia nggak nggak begitu familiar gitu ya. Pertama bagaimana cara penggunaan ini. Selama ini dia mengakses internet atau menggunakan PC-nya itu mengakses TIK itu atau menggunakan internetnya itu gimana caranya nih ya. Apakah di kantor tersebut misalkan kalau nanti Anda punya klien dilihat di kantornya rata-rata dari mereka ngakses internetnya menggunakan iPad gitu ya, atau mayoritas dari mereka menggunakan mobile device, ataukah mayoritas dari mereka menggunakan laptop, atau mayoritas dari mereka menggunakan personal computer atau PC. Jadi beda-beda ya pendekatannya teman-teman. Nanti disesuaikan ya, jangan sampai mayoritas dari mereka menggunakan PC, tiba-tiba Anda membuat aplikasi yang akan digunakan dalam proses bisnis utama di perusahaan tersebut, tapi menggunakan Android base misalkan. Atau mayoritas dari mereka menggunakan Apple, kamu membuatnya dari pakai Android base. Gitu. Jadi bisa jadi resisten juga nanti mereka menggunakan aplikasi Anda. Yang kedua adalah cost of access. Jadi kalau ini berkaitan dengan customer gitu ya, kita harus mikirin tuh biaya aksesnya dia seberapa besar, seberapa mahal gitu ya, atau seberapa murah gitu ya. Karena semakin semakin besar upaya dari seseorang untuk mengakses sebuah layanan, boleh jadi akan jadi resisten untuk dia menggunakan aplikasi yang kita buat atau aplikasi yang kita luncurkan gitu ya. Kalau itu kenyataannya, ya boleh jadi nanti aplikasi kita nggak ada yang pakai, nggak ada yang gunain. Jadi bukan berdasarkan ISP-nya aja, bukan berdasarkan internet service provider-nya aja, tapi device-nya juga. Gitu ya. Anda buat aplikasi pembayaran gitu ya, kayak OVO, tapi hanya bisa digunakan di App Store, hanya untuk pengguna Apple. Gitu. Tapi mayoritas dari orang Indonesia katakanlah pengguna Android, ya otomatis nanti penetrasinya akan lebih sulit gitu ya, karena mayoritas customer-nya berbeda device-nya yang dengan aplikasi yang kita buat atau kita luncurkan. Kemudian ada value proposition.
apa, keuntungan lebih apa yang ditawarkan oleh aplikasi yang akan Anda buat, eee, dibandingkan si customer itu, si pelanggan itu menggunakan aplikasi lain. Yang berikutnya ada easy of use yang pasti ya. Jadi setiap setiap aplikasi, setiap sistem informasi usahakan Anda menggunakan aplikasi yang memang, well known untuk digunakan. Jadi, gampang, mudah, dan tidak, menimbulkan, pertanyaan atau nggak nggak banyak maloperating-nya, jadi nggak banyak kesalahannya waktu begitu dia mengoperasikannya, "Oh, ternyata salah nih." Nggak sesuai dengan ininya prosedurnya gitu. Karena apa? Karena aplikasinya susah digunain. Nah, itu yang jadi masalah. Yang berikutnya ada faktor security gitu, keamanan yang pasti, eee, isu yang baru-baru ini yang WhatsApp alami, dia meminta, penggunanya untuk menyetujui, sejumlah, termin atau agreement, eee agar si user WhatsApp ini bisa menggunakan WhatsApp gitu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata puluhan juta pengguna WhatsApp migrasi besar-besaran. Kemana? Ke Telegram, ke Signal, ke apa, aplikasi chat lainnya, ada BIP dan segala macam. Nah, itu jadi jadi isu sendiri gitu ya, karena begitu begitu si pengguna WhatsApp, mengatakan agree gitu untuk, termin yang dilontarkan oleh WhatsApp, ada faktor, keamanan yang akan terganggu gitu ya. Faktor keamanan data dari pengguna WhatsApp itu akan bermasalah. Ya itu jadinya, ya udah, banyak orang migrasi mungkin. Mungkin salah satunya Anda atau saya juga, berpikir, "Wah, migrasi aja lah kalau emang, modelnya seperti itu," gitu ya. Karena toh aplikasi chatting banyak gitu ya. Nah, makanya begitu banyak kompetitor tapi Anda mengabaikan faktor security, maka, eee, itu menjadi, suatu hal yang bisa merugikan Anda sebagai, pemilik perusahaan ya. Kemudian fear of the unknown, jadi ketakutan yang nggak jelas gitu ya. Jadi banyak orang waktu pertama kali muncul, aplikasi online kayak semacam apa, kayak OVO gitu, kayak GoPay, eee, ada banyak kekhawatiran gitu, kalau saya daftar ini, kira-kira data pribadi saya gimana ya? Kalau saya daftar ini, apa, daftar masuk ke jadi premium account-nya dan harus, foto menggunakan apa, KTP, megang KTP gitu, dan harus scan KTP-nya dimasukin ke dalam aplikasi gitu ya, di-upload. Nah, keamanan datanya gimana ya bagi saya? Nah, itu ada fear of unknown namanya. Jadi ketakutan yang apa ya, yang macam-macam gitu ya, nggak jelas ketakutannya. Dan memang ini, penyakitnya orang Indonesia gitu ya, ketakutan ya, fear of the unknown. Jadi, itu yang nyebabin mungkin mayoritas dari kita gitu ya, susah berkembang. Begitu mau jalan, "Wah, takut ini wah ini takut ini," gitu. Jadi belum 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 jalan tapi udah dipenuhin rasa ketakutan, gitu. Nah, kalau kita mau buat aplikasi, dan bisa digunakan oleh customer kita, maka kita harus tahu dari cara customer mengakses, internetnya kayak gimana. Customer dapat dipengaruhi oleh internet, bisa bisa nggak dipengaruhi oleh internet kira-kira customer-nya. Yang ketiga adalah, apakah customer terbiasa melakukan transaksi atau, mmm, ya menggunakan transaksi online gitu. Jadi dia biasa menggunakan aplikasi atau enggak gitu. 3 hal ini. Ketiga faktor di atas itu, 3 faktor ini bisa ditinjau dari sisi business to customer atau business to business gitu, kalau kita bicara, dari sisi e-business-nya. Jadi sama nggak nih dari sisi B2C dan B2B-nya? Bisa jadi sama, bisa juga beda. Tapi, eee, sudut pandangnya kebanyakan bisa berbeda gitu ya. Jadi dari cara mengakses internet gitu ya, eee kalau skalanya masih kecil, maka demografinya masih beragam. Kalau sekarang di Indonesia pengguna internet udah 200 200 juta mungkin ya, sampai 2021 ini gitu ya. Eee,
Kemudian pengguna broadband meningkatkan akses internet dibanding dulu zamannya dial up. Jadi dial up itu dulu Telkom itu sebelum dia ngeluarin IndiHome yang sekarang ini, dulu dia menyediakan fasilitas internet namanya dial up. Speednya juga terbatas, nggak seperti sekarang. Speednya ada variatifnya gitu ya. Dulu masih zaman dial up, kalau kita mau buka situs seperti Detik aja gitu, kita buka Detik, enter gitu, kemudian kita tinggal toilet, balik lagi, masih loading gambar gitu ya, dengan dial up. Tapi kalau sekarang dan dengan sistem broadband, more better ya. Kemudian biaya aksesnya beragam, macam-macam. Jadi emang tergantung providernya ya. Semakin banyak provider harusnya biaya akses semakin murah. Dan kalau di Jakarta udah ada beberapa titik yang memang nggak perlu ada biaya akses karena memang disediakan sama Pemprov-nya. Dan mungkin ada di beberapa spot di tempat-tempat tertentu gitu ya disediakan. Disediakannya oleh siapa? Oleh pengelola biasanya, atau di kafe atau di manapun gitu ya. Kemudian kebanyakan menggunakan internet hanya untuk searching. Jadi mayoritas dari orang Indonesia itu kalau diukur grafisnya itu ada penelitian mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia kebanyakan menggunakan internet sebagai sarana dia wasting time, membuang waktunya di kebanyakan menggunakan sosial media atau mengakses YouTube dan itu hanya sebagian kecil aja dia buat research, buat nyari data gitu, buat penelitian. Nggak semua orang punya akses ataupun mau menggunakan ini. Jadi memang nggak semuanya ya mau akses atau mempunyai akses gitu. Jadi ada beberapa orang udah punya akses tapi dia nggak mau pakai internet. Biasanya nih golongan-golongan orang-orang tua gitu ya, ayah anda atau orang tua kita, orang tua saya atau orang tua anda gitu ya, yang umurnya more than 50 gitu ya. Kebanyakan mereka akan resisten menggunakan internet karena banyak faktor ya, karena banyak faktor dan memang jadi nggak membuat mereka nggak begitu interest gitu. Jadi ada juga ya beberapa yang menggunakan internet gitu. Kalau akses sih pasti ada beberapa tempat, ada beberapa titik, khususnya yang di rural area itu yang memang minim sekali akses internetnya. Nah ini yang mudah-mudahan bisa kejangkau dengan adanya palaparing. Kemudian pengaruh yang disebabkan internet, kebiasaan online menggunakan internet. Jadi kalau kita terbiasa, gitu, Anda terbiasa menggunakan internet, itu begitu ketemu sebuah produk, Anda mau beli, nggak langsung beli biasanya. Karena apa? Karena Anda terbiasa. Kalau Anda melihat suatu barang, saya suka nih barang ini. Kejadiannya gimana? Anda akan browsing lagi barang sejenis di tempat lain. Iya, karena kita sudah terbiasa gitu. Boleh jadi yang di tempat A ini diskon 50%, tapi boleh jadi di tempat B itu nggak diskon, harganya lebih murah ketimbang yang diskon 50%. Jadi kebiasaan online menggunakan internet. Pendekatannya beda juga. Internet digunakan sebagai hal yang sangat vital dalam proses penelitian. Ini misalnya di kampus-kampus gitu ya, digunakan untuk mencari data, searching data, gitu, dan untuk diolah lagi. Digunakan di segala tahapan ataupun untuk membandingkan harga ya tadi saya bilang, buat bandingin harga. Anda mau beli sesuatu, ada diskon nih di Tokopedia gitu ya, diskonnya 90%. Wah, 90%. Begitu lihat barangnya, apakah Anda beli langsung beli? Enggak juga. Gitu. Kalau Anda sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, Anda nggak langsung beli. Pasti Anda buka Google lagi atau buka Shopee, buka yang lain, buka Lazada gitu ya, mencari barang yang serupa, harganya sama atau enggak, nyari referensi lain gitu ya di tempat lain. Kalau memang harganya ternyata benar murah gitu ya, pasti baru Anda melakukan pembelian. Tapi kalau diskonnya fiktif gitu, diskonnya ternyata memang harganya di markup dulu kemudian didiskon, ya
Itu nanti balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi harga bukan pembeda utama. Pengalaman online sangatlah penting, gitu ya. Anda mau bikin aplikasi yang mengakses customer yang punya jam terbang online yang besar, gitu ya, beda dengan orang yang jarang online. Transaksi online bisa diharapkan, gitu ya, banyak transaksi online. Kita sama-sama bisa lihat, gitu ya, pertumbuhan aplikasi-aplikasi yang menghubungkan dengan pelanggan sangat besar antusiasnya. Kemudian sistem informasi komplain customer juga mulai banyak digandrungi, ya. Banyak perusahaan sudah mulai menggunakan itu dan menggunakan sosial media malah sekarang. Kemudian bangun isu dan confidence. Jadi memang isu begitu Anda buat aplikasi, gitu ya, kita harus bangun tuh trust-nya customer tuh gimana. Kita harus mengimage-kan, gitu, aplikasi atau sistem informasi perusahaan yang kita buat, gitu, begitu mau diadopsi sama pelanggan kita, nggak ada resisten, gitu. Karena salah satu faktor resisten orang menggunakan internet adalah trust, gitu. Saat dia nggak percaya dengan layanan kita, dia nggak akan masuk. Kalau dia udah mulai percaya, gitu, udah terbiasa, nah dia akan entry barrier-nya akan lebih ringan, gitu ya, ketimbang orang yang memang ketimbang aplikasi yang memang belum dipercaya. Jika teknologi internet sudah merata diserap oleh masyarakat, penjualan. Jadi memang jadi kalau memang internet kayak sekarang di Indonesia, gitu, udah well known, gitu, maka ini eranya aplikasi online. Makanya berkembang di Indonesia, muncul banyak, ya. Ada Grab, ada Gojek, ada Uber dulu. Nggak kuat bisnis, keluar dia Uber. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain bermunculan, layanan e-commerce, gitu, layanan CRM, SCM, dan segala macam. B2B demand-nya perbedaan demografi, karakteristik dari organisasi atau perusahaan. Kemudian peran orang-orang di lingkungan tersebut. Yang berikutnya akses internet, akses lebih tinggi ketimbang B2C market. Jadi aksesnya lebih tinggi ketimbang B2C market. Pengaruh online apa? Sangat terpengaruh untuk identify, choose, and analyze, karena memiliki akses yang lebih dibandingkan B2C market. Biasanya bukan buat membeli. Transaksi online banyak faktor yang menentukan nih. Ada economic environment, ada education, ada persuasion, segala macam. Jadi kesimpulannya B2B dan B2C ada perbedaan sedikit, ya. Kalau B2B itu selangkah lebih maju di semua aspek dibandingkan B2C, karena memang masyarakatnya lebih B2B itu pasti udah well known penggunaan internet. Kalau B2C itu ya mungkin ada beberapa orang yang memang ada resisten penggunaan internet. Tapi kalau Anda udah masuk bisnis, gitu, udah masuk di kantor, gitu ya, yang resisten dan nggak resisten udah susah ditemukannya. Hampir semuanya not resistant, ya. Jadi hampir semuanya pengguna internet. Gitu. Kemudian ada isu etik, ya. Seberapa besar privasi data pribadi dapat dijaga? Untuk apa perusahaan mengambil personal data? Jadi ya ini yang jadi isu, gitu. Begitu jangankan term of agreement yang diajukan oleh WhatsApp, gitu ya. Saat Anda saat kita, gitu, Anda atau saya menginstal sebuah aplikasi, gitu. Begitu dia setting permission, pasti kita mikir dulu nih, boleh nggak dia ngakses foto? Boleh nggak dia ngakses kontak? Boleh nggak ngakses ini nih? Jangan-jangan mungkin ada beberapa dari kita, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Begitu di launch aplikasinya, begitu mau dipakai ternyata nggak bisa, dan harus apply semuanya. Nah itu juga jadi resistance nanti. Untuk mengatur kebiasaan pelanggan agar target market dapat terjangkau secara tepat. Jadi ya ini retargeting namanya.
sekarang modelnya kalau Anda buka apa, Anda lagi browsing laptop gitu ya, nyari laptop, Apple katakanlah, nyari laptop laptop Apple yang terbaru, lagi browsing-browsing, nyari harga, nggak jadi beli, belum ketemu, yang cocok gitu ya. Begitu Anda masuk ke sosial media, ke portal online, maka yang muncul adalah apa, iklan laptop. Iklan laptop yang sesuai dengan yang Anda cari. Kenapa? Karena, apa, browser itu mencatat tuh riwayat, riwayat, browsing-an kita apa aja. Kita lama berhenti di situs apa, kita ngebaca apa yang kita amati, apa yang kita, minat gitu ya. Nah, itu yang di-push sama mereka, untuk, retargeting namanya. Gimana caranya meningkatkan, kepercayaan customer gitu, ya perlu apa, peraturan yang baku nih, dari pemerintah untuk, mengatur ini. Jadi ada undang-undang ITE, yang sudah diterapkan beberapa tahun ini, cuma, penggunaannya mayoritas baru baru sebatas lapor-melapor ya. Ada pencemaran nama baik itu lapor, kena undang-undang ITE gitu, kena berapa tahun. Nah, ini yang, memang sangat disayangkan penggunaan undang-undang ITE ini, hanya sebatas itu. Kemudian meminimalisasi informasi yang nggak berguna agar nggak disampaikan. Jadi nggak semua, informasi, dari perusahaan itu harus di-share ke customer. Jadi, hanya yang berhubungan dengan layanan aja gitu ya. Kalau misalkan layanan, mau ada, maintenance nih jam sekian gitu ya, atau ada promo gitu. Di luar itu ya nggak perlu banyak, ngasih broadcast message ke mereka. Nggak perlu ngasih banyak warning ke mereka, karena, semakin banyak kita ngasih itu, maka akan mengganggu privasinya dia. Kalau dia udah terganggu privasinya dia akan leave gitu ya, dia nggak bakal stay. Nah, kemudian adalah spam gitu yang harus diperhatikan. Kita sama-sama tahu, Yahoo tutup, permasalahannya apa gitu ya. Selain faktor bisnis ya ada faktor, banyaknya spam email juga yang ada di, Yahoo. Ngebuat orang jadi nggak nyaman. Per hari bisa dapat puluhan atau mungkin dapat ratusan spam email. Dan itu masuk tiap hari gitu ya. Kalau kita nggak rajin ngebersihin ya, email kita penuh dengan spam. Kita nggak kenal emailnya, dia, masuk gitu aja gitu ya, emailnya. Dan itu ngebuat orang nggak nyaman. Waktu itu pas kebetulan muncul Gmail gitu ya. Jadi orang begitu ada masalah di, Yahoo, orang mulai nyoba ke Gmail. Begitu masuk Gmail dan mereka merasa nyaman gitu, akhirnya ditinggalin Yahoo. Dan jadilah Yahoo, sekecil ini sekarang gitu ya. Jauh dibandingkan, Google. Padahal Google, apa, lebih lebih mudah ketimbang Yahoo. Kemudian bisa membuat skrip kecil yang dapat memantau email yang dikirim. Jadi kalau kita ngirim email ke orang lain gitu ya, kita bisa tahu sekarang ada notifikasinya, email ini nyampe atau enggak, atau email ini dibaca atau enggak. Gitu. Kemudian setiap yang mengirim balik dapat dikategorikan email aktif. Jadi begitu kita send, kemudian ada notifikasinya, wah email dibaca nih, email nyampe nih gitu ya. Maka bisa dikatakan kalau email ini baca digolongkan sebagai email aktif. Kemudian perlu, dipersiapkan anti spam issues, tapi bukan berarti anti spam ini, kita bisa nggak bakal menerima email-email yang nggak bermanfaat ya, bisa aja kita menerima itu. Faktornya dari mana? Banyak hal ya, bisa jadi waktu kita browsing kemana gitu ya, atau bisa jadi saat kita registrasi di mana gitu, kita secara nggak langsung, secara nggak sadar mendaftarkan diri untuk menerima email tersebut. Mau nggak mau ya akan dikirimkan gitu ya. Kemudian, ya itu jadi kalau misalkan dalam agreement sendiri masih memuat keleluasan provider dalam mengirim spam. Jadi kalau misalkan kita mengisi sebuah, pernyataan, banyak
dari kita kalau misalnya buka email di Gmail gitu ya, kita nggak baca tuh main next next next, next. Oke 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 oke. Yang penting emailnya jadi. Gitu ya. Begitu jadi ternyata masuk ratusan ribuan email spam, email pemasaran, email marketing gitu ya, ke laptop kita, ke inbox kita. Wah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena apa? Karena kita udah agree. Kecuali nanti biasanya di paling bawah body email itu ada keterangan unsubscribe gitu. Anda bisa bisa apply itu. Biar apa? Biar nggak dapet email lagi. Atau Anda tinggal tandai aja sebagai spam. Begitu dia email lagi, masuknya ke kotak spam. Nanti tinggal Anda empty. Nah ini spamming email ada yang namanya cold list, ada yang namanya host list. Kalau cold list itu kita dapat email dari banyak orang, gitu. Kita dapat alamat email dari manapun, source-nya gitu. Bahkan di internet ada yang ngejual deh, 1.000 alamat email berapa rupiahnya ada. Kita dapat email itu, kemudian kita nggak tahu nih email ini aktif atau enggak. Email ini ada penggunanya atau enggak, gitu ya. Jadi nggak tahu, itu dinamakan cold list. Tapi kalau host list adalah email yang dipastikan aktif gitu. Biasanya caranya gimana untuk memastikan email itu aktif atau enggak gitu ya? Anda cukup ngirimin email aja ke mereka. Nanti kita tinggal bikin script kecilnya itu yang memberikan informasi email kita dibaca atau enggak. Kayak Anda kirim WhatsApp aja gitu ya. Kalau centang 2 berarti nyampe gitu, delivery. Tapi kalau misalnya warnanya berubah jadi hijau gitu ya, maka message-nya dibaca. Nah itu jadi host list. Tapi begitu kita ngirim misalkan nggak dibaca gitu, bisa jadi itu namanya cold list. Oke. Nah ini regulation to control spam. Ini opt-in dan opt-out checkbox agreement gitu. Kita yang sering males bacanya gitu, terlalu banyak yang harus dibaca agreement, akhirnya kita checkbox aja tuh opt-in dan opt-out-nya gitu. Oke oke oke. Begitu kita buka emailnya, wah ternyata spam luar biasa gitu ya. Kemudian provide contact details, gitu. Jadi ada nama, alamat, telepon. Jadi setiap setiap kita daftar sesuatu gitu ya, kita daftar Gmail pun kita wajib memberikan nama tuh, nama, nomor telepon Pak. Sekarang Gmail itu butuh nomor telepon juga ya untuk verifikasi, dan dia nanti kirimin kode OTP ke handphone kita, ke alamat email kita, ke nomor handphone kita gitu ya. Kalau OTP-nya nggak dikonfirm, nggak diverifikasi, maka Anda nggak bisa bikin email gitu ya. Apabila keberatan, dikomplain. Jadi kalau misalkan Anda nggak setuju dengan sesuatu, misalkan Anda terima email kayak email marketing, kemudian biasanya di body bawahnya itu ada keterangan unsubscribe. Gitu. Anda bisa unsubscribe kalau Anda merasa terganggu. Jadi yang berikutnya, kalau Anda bikin email marketing, maka alamat email harus bisa di-replay. Fungsinya apa? Fungsinya kalau dari mereka ada keberatan, kalau dari mereka ada pertanyaan, Anda bisa dijawab di sana. Jadi dia bisa mengajukan pertanyaan atau bisa mengajukan keberatan gitu ya atas email yang dikirim. Dia harus bisa di-replay. Gimana kalau misalkan ada dari sebuah perusahaan gitu ya, ada dia ngirimin email tapi dikasih notifikasi no reply gitu ya. Gitu. Tapi dia pasti selalu CC-in tuh, CC-nya siapa? Customer service, CC-nya departemen terkait yang memungkinkan kita untuk melakukan reply email. Ada regulation to control spam, ada marketingnya. Optimalisasi domain names using keywords, meta text menggunakan SEO gitu. Ini teknis agar kita bisa diindeks di Google gitu ya. Kita harus perhatikan search engine bacanya kayak gimana gitu. Kemudian kalau di Indonesia untuk domain ID itu minimal harus KTP. Kalau di perusahaan dulu itu ada hak eksklusif atas nama.
Kalau saya sekarang saya nggak tahu nih untuk domain ID. Kalau co-ID sih, kemarin saya bikinin domain ID itu cukup cukup KTP aja sih. Scanan KTP langsung jadi. Kontrak elektronik ya ini diatur, di manage di masing-masing negara. Beda-beda biasanya bro, peraturan dari masing-masing negara. Resiko email, nah ini kasus-kasus kalau Anda masih ingat Prita yang di rumah sakit Omni gitu, menuliskan keluhannya di email, kemudian dari situ di-upload sama temannya ke sosial media, booming lah, viral lah gitu ya. Akhirnya dia dituntut sama rumah sakit Omni. Kemudian ada pencemaran nama baik status single. Jadi ada case di Indonesia gitu ya. Ada sepasang suami istri, dia memutuskan untuk berpisah. Kemudian proseslah di pengadilan. Di tengah jalan belum putusan pengadilan, ternyata si prianya ini udah ngubah status di Facebooknya jadi single gitu ya. Tadinya married jadi single. Nah itu begitu istrinya lihat, maka diajukan tuntutan. Itu ada kasus realnya gitu ya. Kemudian ada IP protection, web content dan data protection. Tax issues, nah ini di Indonesia udah mulai digalakin ya dulu. Kalau dulu saya jadi mainan teks, bukan mainan Google AdSense gitu ya. Saya pilih domisili negara-negaranya gitu. Saya milih di New York, di Houston, di Chicago gitu. Macam-macam ada besaran pajak dari masing-masing daerah tersebut. Lalu begitu masuk ke Indonesia dulu nih, saya pilih location Indonesia, pajaknya 0. Tapi kalau sekarang mungkin pajaknya udah 10% gitu. Kayak Zoom ini saya kena pajak 10%. Transaksi saya pasang iklan di Facebook itu kena pajak 10%. Jadi kalau ada transaksi antar negara bagian dikenain pajak. Gitu. Kalau Indonesia sekarang udah ngatur nih masalah pajak di internet. Siapa sih pemilik internet? Ya, pemilik internet yang punya akses penuh terhadap jaringan tersebut. Kalau kelasnya negara ya negara yang punya internet, pemerintah gitu ya. Dia bisa menentukan mana situs yang ditutup, mana yang dibuka, mana yang dijepit gitu ya, dipersulit. Gitu kan. Nah itu pemerintah. Tapi kalau misalkan Anda di kafe yang punya internet ya pemilik kafenya bisa jadi, gitu ya. Dia bisa ngatur regulasinya. Akses internet ini akan putus selama 15 menit sekali gitu untuk renewal password. Tujuannya apa? Tujuan yang punya kafe bikin tujuannya biar ada pemesanan lagi gitu ya. Jadi bukan dia beli kopi 1 cangkir, dia duduk dari pagi sampai malam. Nah, itu jadi merugikan perusahaan juga ya. Kemudian bagaimana apabila semua aktivitas di internet dia mati? Nggak mungkin juga secara waktu dan tenaga. Susah juga. Karena pengguna internet itu miliaran ya. Bahkan orang yang ngupload video di YouTube aja jutaan per hari. Jadi siapa yang bisa ngawasin gitu ya. Sulit sekali. Walaupun dari pemerintah membatasin nih situs ini bisa dibuka, situs ini nggak bisa dibuka gitu ya. Kalau dia ganti domain gimana? Ya kalau ganti domain ya bisa ntar dibuka. Gitu. Dia ganti domain, besok ketahuan di-ban lagi, ganti domain lagi, di-ban lagi, gitu-gitu aja. Jadi ya emang sulit ngontrolnya. Segala sesuatu yang telah ditulis website, email yang terkirim, terdapat backup data history. Nah, ini perlu diwaspadai, teman-teman. Anda buat status di sosial media gitu ya. Anda sudah merasa delete, tapi kebetulan ada yang capture gitu. Atau Anda sudah delete, tapi masih nyangkut di servernya sosial medianya gitu. Nah, itu bisa jadi isu nanti. Jadi berbijaklah dalam menggunakan internet gitu ya. Apalagi jangan sampai mengupload foto atau video yang kurang baik gitu. Jadi udah ada contohnya tuh ya, yang baru-baru ini terjadi. Restrictive legislation gitu, hampir semua negara menerapkan kebijakan yang sama. Kebijakan sendiri mengenai pengguna internet. Jadi macam-macam di Indonesia asusila gitu. Kalau di USA terorisme,
Kalau di Cina gitu ya, berhubungan dengan budaya-budaya Barat, dia sangat resistance gitu ya. Bahkan saat HBO itu mau masuk ke Cina untuk untuk jualan kontennya si HBO gitu ya, pemerintah Cina nempel ketat gitu si HBO. Bahkan mereka mewajibkan beberapa pesan dari siaran itu merupakan konten lokal. Gitu. Jadi susah berkembang untuk perusahaan-perusahaan di luar Cina. Bagaimana pembatasan di kantor? Nah, ini masing-masing kantor, kampus punya rules-nya masing-masing. Potensial e-commerce dipengaruhi oleh kesehatan ekonomi negara tersebut. Jadi perkembangan Anda membuat aplikasi gitu ya, bagaimana bisa digunakan sama orang banyak ya balik lagi gitu, saat kesehatan ekonominya gimana. Kemudian negara maju yang sudah memiliki teknologi yang mature jadi target utamanya. Bukan cuma negara maju, negara berkembang kayak Indonesia yang dipaksakan sebagai negara maju hari ini target utama. Target empuk lah bagi masyarakat dunia gitu ya. Kemudian negara berkembang diharapkan berkembang, tetapi pertumbuhannya akan memiliki gap antara si punya. Ini model-model kapitalis kayak gini ya. Gapnya besar gitu antara yang orang berada dan orang yang kekurangan ini yang harus diperkecil. Gitu. E-commerce dan globalisasi, jangkauan global e-commerce, dulu bahasanya bahasa Inggris, tapi sekarang Anda mau pakai bahasa Jawa ya bisa. Gitu. Dulu orang anggapnya bahasa Inggris adalah bahasa internet. Sekarang Anda can do it multi language gitu. Anda mau bahasa Cina, bahasa manapun bisa. Ada menunya biasanya. Bahasa lokal mengenai bahasa internet, ada needs, trends, cultures, pricing, offering, contract address, dan juga menyesuaikan kondisi lokal. Ada Indonesia harus ada kode pos, kemudian harus ada ininya gitu. Nah itu bagian dari rule. Berikutnya faktor political, ada peraturan yang mengikat perkembangan internet, jadi ada rulesnya karena memang yang punya akses adalah pemerintah. Internet governance masih di-provide oleh pemerintah, bukan melalui lembaga di luar pemerintah. Pajak dan iklan mengikuti peraturan negara-negara masing-masing. Kemudian e-government dia mendeliver layanan pemerintah melalui internet ke semua daerah dan sangat dibutuhkan ya untuk mengejar ketertinggalan di beberapa daerah yang mengenai ketertinggalan informasi. Oke, teman-teman, pertanyaannya untuk sebagai pengganti absensi di pertemuan ini adalah menurut Anda pengguna internet di Indonesia ini modelnya seperti apa ya, teman-teman? Kira-kira kalau Anda bisa petakan misalkan dari device yang digunakan gitu ya, dari bandwidth yang ada, yang mereka punya, cara pengaksesan gitu ya, kemudian jam-jam yang diakses gitu ya, menurut Anda seperti apa? Silakan Anda jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.